Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kepercayaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tahu aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap tanah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kabuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak Angel, bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar baik dong Kak Kesha. Aku harap kabar Kak Kesha juga baik-baik aja ya. Yes, kabarku baik dan sehat loh Kak. Oh ya Kak, kita sapa adik-adik yang ada di rumah yuk. Oke deh. Shalom adik-adik. Shalom papi mami. Shalom semuanya. Nah,
Adik-adik yang siap beribadah, mari bangkit berdiri semuanya. Ayo, kita mau memuji nama Tuhan loh dengan nyanyian tarian kita. Benar adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita sorakan haleluya. Bersama-sama kakak kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Masih semangat ya adik-adik? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kedaki-daki yuk adik-adik. Daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 keluar angkasa. Ku selam 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 dalam lautan. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Lagi yuk kita daki-daki. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus.
adik-adik. Haleluya. Tuhan Yesus tuh dahsyat, Tuhan Yesus hebat. Jangan kasih kendur ya adik-adik. Lebih sungguh lagi dalam memuji, menyembah nama Tuhan sebagai bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adikku, sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali, mari berikan sikap terbaik dalam menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Adik-adik, yuk kita lipat tangan kita. Kalau adik-adik mau yang angkat tangan, adik-adik boleh angkat tangan dengan hati yang penuh akan pendengar firman Tuhan. Rohmu yang hidup, pulihkanku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Rohmu yang hidup, pulihkanku, engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
sekarang waktunya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu adik-adik, dengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Nah serius ya adik-adik, jangan ada yang main-main ya, duduknya main. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari ikuti kakak menyembah Tuhan. Ikuti kakak dengan hati yang sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Sangat baik. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Sekarang ini. Sekarang ini. Dengan roh-Mu. Dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Terpujilah nama-Mu. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Adik-adik boleh taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Mari bersama-sama dengan kakak kita nyanyikan lagu ini dengan serius dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Adik-adik dengan sungguh-sungguh hati kita ucapkan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Erlin di ibadah anak online Starji. Nah, kakak berharap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa lebih dulu ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sementara kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan firman Tuhan tentang pengampunan yang diambil dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Seperti apa cerita lengkapnya, mari kita saksikan. Nah pada zaman dahulu ada seorang bapak yang bernama Yakub yang kaya dan mempunyai banyak sekali hewan. Yakub mempunyai 12 anak dan salah satunya adalah Yusuf. Nah suatu hari Yakub menyuruh Yusuf untuk menemui saudara-saudaranya. Tapi ternyata saudara-saudaranya itu tidak menyukai Yusuf sama sekali adik-adik. Dan mereka berencana untuk membunuh Yusuf adik-adik. Parah banget ya adik-adik, nggak boleh ditiru ya adik-adik. Nah salah satu dari mereka berkata, lihat itu tukang mimpi datang. Mari kita membunuh dia. Tetapi puji Tuhan ada salah satu dari mereka yang berkata, tidak, jangan dibunuh, kita lempar saja dia ke sumur. Nah akhirnya singkat cerita Yusuf dibuang ke sumur. Setelah sampai sore, saudara-saudaranya itu melihat dari kejauhan kalau misalnya ada pedagang-pedagang yang lewat. Akhirnya mereka berencana untuk menjual Yusuf sebesar 20 keping perak. Setelah mereka pulang, mereka berbohong kepada ayahnya. Mereka mengatakan bahwa Yusuf diterkam oleh hewan buas. Dan mereka membawa jubahnya yang penuh darah, padahal sebenarnya itu darah kambing adik-adik. Nah singkat cerita Yusuf akhirnya dijual kepada keluarga Potifar. Dan Yusuf menjadi budak di sana. Karena Yusuf sangat rajin dan taat, Yusuf sangat dipercaya oleh Tuan Potifar. Nah, hari demi hari berlalu, kehidupan Yusuf berjalan dengan baik di Mesir. Tapi pada suatu hari Yusuf dirayu oleh nyonya Potifar. Tapi karena dia berhasil menahan diri untuk tidak melakukan hal yang jahat, akhirnya Yusuf lari dan nyonya Potifar menjadi kesal. Kemudian akhirnya dia memfitnah Yusuf sampai akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Kasian banget ya adik-adik. Nah, kemudian tahun demi tahun dilewati, walaupun Yusuf di penjara, tetapi Yusuf tetap disertai oleh Tuhan. Nah, pada suatu hari di penjara Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti yang sedang kebingungan dengan arti mimpi mereka. Akhirnya Yusuf mengartikan mimpi mereka. Artinya gini nih adik-adik. Si juru roti akan dihukum gantung mati, sedangkan juru minuman akan diangkat kembali ke jabatannya. Dan akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan adik-adik. Si juru roti itu dihukum mati dan si juru minuman akan dikembalikan ke jabatannya. Tapi sedihnya Yusuf masih di penjara karena juru minum lupa sama Yusuf. Suatu hari Firaun bermimpi dan gak ada yang bisa mengartikannya adik-adik. Nah di situ juru minuman baru ingat sama si Yusuf. Singkat cerita Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun yang artinya akan ada 7 tahun kelimpahan dan diikuti oleh 7 tahun kekeringan. Yang akhirnya beneran terjadi adik-adik. Firaun pun akhirnya mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Keren banget ya adik-adik. Yusuf memimpin Mesir dengan baik dan namanya dikenal oleh banyak orang. Karena Yusuf sudah tahu akan ada 7 tahun kekeringan dan Mesir pun sudah mempersiapkan dengan baik, maka orang-orang yang di Mesir tidak akan kelaparan dan semua bangsa datang ke Mesir untuk membeli gandum dan segala bahan makan yang lainnya, termasuk saudara-saudaranya Yusuf. Saat saudara-saudaranya sampai ke Mesir, mereka melihat Yusuf dan
membungkukkan badan tanda menghormati pemimpin Mesir. Tetapi mereka tidak tahu kalau misalnya yang mereka bungkukkan itu adalah Yusuf sendiri, saudara mereka. Tapi Yusuf itu mengenali mereka sebagai saudara-saudaranya. Lalu Yusuf menyusun suatu rencana. Dia menatap mereka dan berkata, "Kalian mata-mata ya?" Dan saudara-saudara Yusuf menjadi takut dan menjawab, "Bukan, kami bukan mata-mata. Kami hanya datang untuk membeli gandum karena di rumah kami sudah habis." Nah, Yusuf di sini berpura untuk tidak percaya dengan mereka dan menyuruh mereka untuk pulang dan membawa saudara yang paling bungsu. Yusuf menahan salah satu saudaranya, yaitu Simeon, sebagai jaminan agar mereka bisa kembali ke Mesir. Dan saudara-saudara Yusuf pun kembali ke rumah dan memberitahukan kepada Yakub apa yang diminta Yusuf. Akhirnya mereka membawa saudaranya itu yang paling bungsu untuk dibawa ke Mesir. Sesampainya di Mesir, mereka diajak untuk makan bersama dengan Yusuf. Nah, Yusuf membuat perjamuan yang besar malam itu. Mereka makan makanan yang banyak dan Yusuf meminta mereka untuk mengisi karung-karung mereka dengan bahan makanan yang ada. Tapi tanpa diketahui, Yusuf menyelipkan gelas perak ke dalam salah satu karung saudaranya. Setelah berpesta dengan Yusuf, mereka bergegas untuk pulang. Belum jauh mereka pulang, Yusuf memerintahkan orang untuk menahan mereka dan menuduh mereka mengambil gelas perak yang dimasukkan Yusuf. Akhirnya setelah diperiksa, ternyata gelas perak itu ada di karungnya salah satu saudaranya Yusuf. Dan mereka akhirnya ditahan dan diminta untuk kembali ke rumah Yusuf. Karena mereka sangat takut ketika sampai di rumah Yusuf, mereka pun bersujud dan memohon ampun kepada Yusuf. Yusuf pun meminta Benyamin, salah satu saudaranya paling kecil, untuk tinggal bersamanya sebagai budak. Tetapi saudaranya menolak karena Benyamin adalah anak kesayangan dari Yakub. Akhirnya Yehuda menawarkan diri untuk menggantikan Benyamin sebagai budak Yusuf. Karena Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya, akhirnya Yusuf pun menangis dan berkata, "Kalau aku adalah Yusuf saudaramu, apakah ayah masih hidup?" Dan saudara-saudaranya pun menjadi kaget, ketakutan, dan mereka malah takut dihukum sama Yusuf. Padahal sebenarnya Yusuf sudah mengampuni mereka, adik-adik. Yusuf mengatakan, "Jangan takut, Tuhan telah mengubah maksud jahat kalian menjadi kebaikan." Dan singkat cerita, mereka pun berbaikan dan Yusuf ingin membawa keluarganya untuk tinggal ke Mesir bersama dengan dia. Nah, apa sih kesimpulan dari firman Tuhan hari ini? Kesimpulannya, yang pertama, kita harus belajar mempunyai sikap yang seperti Yusuf, yang dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, yang kedua itu, kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu enggak enak ataupun enak, di dalamnya itu Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Nah, firman bacaan Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan di Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah hari ini. Mari aku undang untuk kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah hari ini Tuhan. Tuhan terus beri hati yang mengampuni Tuhan, seperti Yusuf Tuhan yang mau mengampuni saudara-saudaranya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia Tuhan, walaupun keadaan kami mungkin gak enak, tapi kami tahu Tuhan, Tuhan yang terus Tuhan yang ada di hati kami Tuhan. Terus Tuhan, kami juga berdoa untuk
keluarga kami Tuhan, papa mama kami dan saudara-saudara kami Tuhan. Berkati Tuhan, beri mereka selalu kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tutup matamu, lipat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat gereja Tuhan, buat gembala, pengerja, dan umat Tuhan. Tuhan berkati, lindungi, berikan kesehatan, kekuatan, dan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kami berdoa buat papa mama dan seluruh keluarga. Urapi dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami, mampukan kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan hati yang takut hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu papa mama, anak-anak dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Kami berdoa buat pemerintah dan penduduk Indonesia dari pusat sampai daerah. Berkati, beri roh takut akan Tuhan, beri hikmat dan hati bijaksana. Tuhan Yesus, tolong Indonesia juga bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji, semuanya dilindungi Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.